Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sempat menceritakan tentang beberapa tempat bersejarah di sekitar Kali Besar, Jakarta. Salah satunya adalah sebuah bangunan legendaris yang bahkan sejak zaman Belanda sudah dikenal sebagai Toko Merah. Bangunan ini paling mencolok dibandingkan dengan bangunan-bangunan tua lain di sekelilingnya. Selain karena warnanya yang berkelir merah, juga penampilannya termasuk paling terawat di kota tua. Toko Merah telah mengalami perjalanan mengarungi masa yang cukup panjang. Sejak dibangun oleh Gustav Willem Baron van Imhoff pada tahun 1730, bangunan ini sempat beberapa kali berganti kepemilikan. Awalnya bangunan ini digunakan sebagai kediaman Van Imhoff sebelum menjadi gubernur jenderal. Sempat difungsikan juga sebagai Akademi Angkatan Laut. Bangunan ini juga pernah digunakan untuk Herrenlohmen atau Hotel Para Pejabat. Bangunan ini mendapatkan julukannya sebagai Toko Merah saat dimiliki oleh Oi Liao Kong sejak 1851. Karena selain ditinggali, bangunan ini juga difungsikan sebagai toko. Pada tahun 1920, Toko Merah dibeli dan dibugar oleh N.V. Bouwmaatschappij dengan biaya 1 juta gulden. Kemudian sempat dipakai sebagai kantor oleh Bank Voor-Indië. Singkat cerita, setelah kemerdekaan, bangunan ini dinasionalisasi. Ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1993 dan direstorasi pada tahun 2012. Namun, gedung ini tidak terbuka untuk umum, sehingga pengunjung hanya bisa puas berfoto-foto di depannya saja. Itu pula yang terjadi saat saya mengunjungi tempat ini beberapa minggu yang lalu. Walaupun saya saat itu cukup penasaran, karena di bawah tulisan Toko Merah yang mencolok di dinding, terdapat sebuah area yang ditutupi oleh selubung hitam, yang sepertinya menyembunyikan sebuah tulisan atau logo yang terpasang di dinding. Siang itu, cuaca di kota tua cukup terik. Saat itu, saya datang kembali ke kota tua karena membaca headline sebuah artikel yang memberitakan bahwa Toko Merah disulap menjadi kafe estetik. Dan benar saja, Toko Merah yang biasanya selama ini tertutup rapat, siang itu nampak terbuka lebar pintunya. Dan selubung hitam di dinding yang terlihat pada kunjungan saya sebelumnya, kini sudah tidak ada. Yang kini nampak adalah sebuah logo dan tulisan berwarna keemasan yang berbunyi Rode Winkel, Coffee and Savory. Itulah kafe yang kini menghuni Toko Merah, yang bisa disingkat sebagai Rode Winkel saja. Tahukah Anda apa arti dari Rode Winkel? Rode Winkel adalah kata-kata dalam bahasa Belanda, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tidak lain artinya adalah Toko Merah. Rupanya kafe ini hanya menempati bagian depan dari Toko Merah. Ada sisi untuk non-smoking di ruangan yang ber-AC, dan ada sisi untuk pengunjung yang merokok di bagian yang lebih terbuka. Mau americano aja deh? Americano? Mau yang ice atau yang vodka? Ice. Ice americano, ada tambahan lagi. Itu dulu aja. Ada beberapa pilihan menu yang ditawarkan di sini. Untuk minuman, ada sejumlah menu kopi. Ada juga non-kopi. Untuk kopinya sendiri, saya lihat ada juga beberapa pilihan single origin yang tampak dipajang dalam toples-toples kecil. Ada juga pilihan makanan, baik main course ataupun makanan ringan. Walaupun tidak terlalu banyak yang ditawarkan, karena bagaimanapun ini bukan restoran. Baru buka kapan apa ya? Bukanya kemarin Tanggal 1. Oh. Sejenak setelah memesan menu, saya menempati meja di ujung dekat jendela. Jendela-jendela di Toko Merah ini memang berukuran raksasa. Dari situlah tampak kesibukan di sekitar Grote Rivier atau Kali Besar dengan bangunan-bangunan di seberang yang juga sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu.
Sepertinya pemandangan seperti inilah yang juga dilihat oleh tamu-tamu Van Imhoff ketika dijamu di ruang tamunya hampir 3 abad yang lampau. Ada beberapa set meja marmer yang tidak terlalu besar di ruangan itu. Meja-meja yang sama juga ada di bagian pengunjung yang merokok. Meja-meja ini tampak serasi dipadukan dengan interior asli bangunan ini. Ruangan yang digunakan sebagai kafe ini memang hanya sebagian kecil dari keseluruhan bangunan Toko Merah. Namun, interiornya sangat mengesankan. Sebut saja dinding full ornamen dengan 2 warna, pintu-pintu dan jendela raksasa dengan kusen-kusen kayu yang super tebal, juga langit-langitnya yang tinggi terbuat dari kayu yang bercat merah. Siang itu, saya menikmati segelas kopi dingin saya dengan sensasi yang berbeda. Sejenak, saya diam termangu memandangi sekeliling ruangan sambil membayangkan kehidupan penghuni-penghuni tempat itu di masa lalu. Di tahun 1700-an, rumah tinggal seperti ini adalah sebuah kemewahan. Dan tentu Van Imhoff bukan orang sembarangan mampu mendirikan tempat tinggal semewah ini pada zaman tersebut. Ngomong-ngomong, kopinya enak, walaupun saya hanya pesan americano biasa. Saya tidak terlalu lama berada di sana. Segera setelah gelas kopi saya kosong, saya pun beranjak. Saya masih sempat melihat-lihat berkeliling ruangan di sisi satunya. Ada sebuah peta Batavia besar abad ke-18 yang entah asli entah aksesoris tambahan. Masuk ke dalam lagi, tampak sebuah tangga akses menuju lantai 2 terbuat dari kayu yang rasa-rasanya mirip seperti yang ada di Stadhuis atau Museum Fathahillah. Dari balik sebuah pintu kaca, saya mengintip ke dalam karena cukup penasaran seperti apa bagian dalam dari bangunan ini. Rupanya, ruangan bagian dalam dari Toko Merah ini masih sangat luas ke belakang, dengan lantai marmer yang mengkilap, walaupun beberapa bagian dindingnya tampak terkelupas plesterannya. Entah akan digunakan sebagai apa nantinya ruangan seluas ini. Sebenarnya saya cukup penasaran untuk menjelajahi tempat ini, termasuk melihat seperti apa lantai 2-nya. Namun, sepertinya tempat ini masih terbatas akses masuknya. Saya juga tidak berani macam-macam karena konon sudah banyak cerita-cerita mistis beredar di tempat ini. Jadi, sekian saja pengalaman saya pertama kali memasuki interior Toko Merah. Sebuah pengalaman yang menarik. Menikmati segelas kopi di dalam salah satu bangunan ikonik yang paling bersejarah di Batavia. Kalau Anda berniat datang ke sini, Anda bisa menggunakan transportasi umum berupa komuter lain dan sedikit berjalan kaki dari stasiun kota. Atau yang lebih mudah, menggunakan Transjakarta dan turun di halte Kalibesar Barat yang berada tepat di seberang Toko Merah. Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.